Konnichiwa, salam lembab pekerja. Video kali ini gua ingin bahas tentang kenapa gua lebih milih balik ke Indonesia dibanding bertahan di Jepang yang udah pasti nih yang dari segi finansial, dari segi keamanan, pokoknya kesejahteraan Jepang the best sih menurutku. Tapi memilih balik ke Indonesia karena ini negaraku, dimana saya nggak merasa asing di sini. Walaupun di Jepang tuh semua terpenuhi kesejahteraan, tapi tetap ada aja rasa yang dimana kayak something loose from my deeply heart gitu. Kayak ada aja yang hilang gitu, ada yang aja yang aneh gitu. Dan juga eh apa ya, perjalanan mengejar mimpi impian. Takutnya nanti saya di masa tua gitu, kayak saya menyesal di masa muda tidak mengejar apa yang saya inginkan gitu. Jadi kayak aduh, balik deh. Banyak yang bilang kayak kerja di Jepang tuh akhir dari perjuangan, kayak udah stabil nih sejahtera, tapi menurutku enggak ya. Saya harus mengejar impian yang aku takutin di masa tua, nanti saya menyesal nggak mengejarnya di masa muda. Ya walaupun di Jepang aman sumpah, tapi ngerasa apa ya, ya sesuatu yang hilang. Semakin di sana tuh semakin beberapa tahun di sana semakin mikir kayak emang ini hidup yang saya inginkan gitu. Ternyata bukan, bro. It's not, I think. Itu bukan. Sorry janai. Jinsei no janai, guys. Tapi banyak orang yang mikir kayak balik dari Jepang tuh kemunduran. Menurutku pribadi enggak ya, karena eh saya balik dengan sesuatu yang ingin saya kejar gitu. Dan balik bukan sekedar pulang, tapi ada persiapan, nggak matang juga, tapi persiapan untuk hidup. Awal saya pulang dari Jepang tuh saya udah keterima kerja pertama. Untuk amanin diri dulu dong, amanin kegiatan, sudah ada keuangan yang oke, terus apa ya, tempat tinggal, keluarga, eh, dan paling enggak diri sendiri. Ya, dan saya berpikir kayak kalau bukan sekarang gitu, saya mulai untuk mengejar apa yang saya inginkan kapan lagi. Saat ini saya masih single, masih sendiri, belum ada tanggungan, utang juga nggak ada syukurnya. Ya, iya belum ada keluarga yang dinafkahi, ibu bapak juga masih bisa mencari nafkah atau kehidupan sendiri, dan actually is not our responsibility. Bukan sebenarnya pekerjaan apa ya, tapi merawat orang tua. Kejar mimpi sih, makanya saya pulang. Tapi resikonya gede cuy, gede banget. Kenapa? Karena di Jepang tuh udah sejahtera banget. Yang dimana tuh kayak kita mikir kayak umur udah bertambah nih. Tanggung jawab semakin besar. Keberanian sudah menghilang. Jadi kayak, aduh, itu resiko-resiko yang saya ambil gitu. Takut nih duit cukup nggak ya ini. Tapi saya percaya ada Tuhan gitu. Makanya kayak belajar, membangun, mencoba, gagal, bangkit lagi kayak. Pasti itu gagal tuh bukan suatu apa ya, bukan hal yang mesti kita coba, tapi itu memang syarat dari sebuah kesuksesan. Ya, dan juga saya tidak ingin, ini poin salah satu poin utama kenapa saya kembali dari Jepang adalah saya tidak ingin menjalani sesuatu pekerjaan atau hal yang tidak saya sukai atau saya terpaksa melakukannya. Itu berat banget, kita jalanin tiap hari itu pasti ngedumel, ataupun ya walaupun itu menghidupi kita, menghidupi orang banyak tuh memang iya, tapi saya tuh lebih mencintai diri saya sendiri gitu. Saya harus mencintai diri saya sendiri, melakukan hal yang saya sukai, sehingga saya bisa memberikan lebih banyak kepada orang lain. Ya, itu yang saya rasakan sih.
Karena menyesal di masa tua itu nggak enak banget karena udah kita nggak bisa ngelakuin apa-apa gitu. Dan banyak penyesalan yang bakal kita dan rasakan di hari-hari ke depannya kayak jika kau nggak mulai sekarang, kapan lagi waktunya gitu. Saat kau punya tanggung jawab kan itu udah berat cuy, berat banget kalau kita udah punya tanggung jawab dan memulai. Kayak aduh, hidup tuh kayak bukan tentang seberapa lama kita hidup, tapi tentang apakah kita benar-benar berani menjalani hidup yang kita inginkan. Jangan takut apa ya. Jadi walaupun kita lama hidup, ada yang orang hidup 70 tahun dan setengah dari hidupnya itu adalah penyesalan karena nggak berani mengejar apa yang dia inginkan gitu. Itu yang saya takutkan dalam hidupku. Takut di masa tua saya nggak bisa bercerita ke anak-anak saya bahwasanya saya punya hidup yang seru loh. Saya punya hidup yang menyenangkan, bermanfaat untuk orang banyak. Saya takut nggak bisa bercerita itu, yang bisa saya ceritakan adalah penyesalan kenapa di usia muda, kenapa nggak di usia kamu saya mengejar ini, mengejar itu, dan tapi saya tetap menyiapkan hal-hal untuk masa depan saya gitu yang pasti-pasti. Kita nggak bisa, menurut saya pribadi adalah mengambil resiko itu dengan perhitungan yang bagus tuh harus gitu. Jangan mengambil resiko tanpa mengetahui akibatnya gitu. Ya ini sebagai penutup, makanya jangan takut memulai lagi. Takutlah jika suatu hari nanti kamu menyadari bahwa hidupmu habis hanya untuk menjalani mimpi orang lain. Nah, banyak juga di coach. Ya intinya persiapkan hidup yang kau inginkan. Hidup tidak akan berubah jika kita tidak memulainya gitu. Dan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan pasti harus ada yang dikorbankan. Oke, hai, ijo des, mata ne.